Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang soal matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Janah dengan NIM 2414070058 dari kelas PGMIB, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada pembahasan kali ini akan membahas 7 materi pembahasan dengan materi pertama yaitu geometri bangun ruang yang mencakup kubus, balok, prisma, dan tabung. Materi kedua yaitu geometri bangun ruang, limas, kerucut, dan bola. Materi ketiga kesejajaran dan kesebangunan. Materi keempat satuan pengukuran. Materi kelima waktu, jarak, dan kecepatan. Materi keenam penyajian data. Dan materi terakhir yaitu ukuran pemusatan data. Materi pertama yaitu geometri bangun ruang yang mencakup kubus, balok, prisma, dan tabung. Soalnya yaitu SMA Angkasa membangun greenhouse di lingkungan sekolahnya. Greenhouse tersebut akan menjadi sarana pembelajaran bagi para siswa, terutama dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jika dilihat dengan seksama, greenhouse tersebut berbentuk balok yang berdiri di atas tanah 3 meter x 15 meter. Greenhouse tersebut memiliki tinggi 300 cm. Berapa volume greenhouse tersebut? Dapat kita ketahui dari soal tadi, panjang sama dengan 16 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 300 cm. Pertanyaannya, berapa volume greenhouse tersebut? Cara menjawabnya, yang pertama kita ubah dulu dari cm ke meter. 300 cm sama dengan 3 meter. Jadi, dapat kita cari volume dari greenhouse tersebut dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 16 meter dikali 5 meter dikali 3 meter sama dengan 240 meter kubik. Jadi, volume greenhouse tersebut adalah 240 meter kubik. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Materi kedua yaitu geometri bangun ruang, limas, kerucut, dan bola. Pertanyaannya, Pak Rudi adalah seorang pengusaha mainan. Ia memproduksi berbagai macam mainan seperti boneka, congklak, bola, dan lainnya. Pada bulan ini, ia berencana akan memproduksi bola dengan diameter 30 cm, sebanyak 250 buah. Jika bahan yang tersedia di pabrik hanya 257.400 cm3, berapa bahan yang harus dibeli untuk memproduksi semua bola tersebut? Dapat diketahui dari soal tadi, diameter bola 30 cm, bola yang diproduksi 250 buah, bahan yang tersedia 257.400 cm3. Pertanyaannya, berapa bahan yang harus dibeli untuk memproduksi bola tersebut? Jawabannya, kita cari dulu jari-jari, karena luas permukaan rumusnya yaitu 4pi kali R kuadrat. Jadi tidak bisa kita memakai diameternya. Dicari dulu jari-jari dari bola tersebut. Cara mencari jari-jarinya yaitu setengah dari diameter. Setengah dari 30 cm yaitu 15 cm. Dapat kita cari luas permukaannya dengan rumus 4pi kali R kuadrat. 4 dikali 3,14 dikali 15 kuadrat. Kenapa kita memakai pi 3,14? Karena 15 ini bukanlah kelipatan 7. 4 dikali 3,14 dikali 15 kuadrat. 15 kuadrat sama dengan 225. 4 dikali 3,14 dikali 225. 3,14 dikali 225 sama dengan 706,5. 4 dikali 706,5 sama dengan 2826 cm3. Lalu, kita mencari luas permukaan dari semua bola yang akan diproduksi, yaitu 2826 dikali 250 sama dengan 706.500 cm3.
Jadi, berapa bahan yang akan dibeli? Luas permukaan semua bola dikurang bahan yang ada. 706.500 cm3 dikurang 257.400 cm3. Dan bahan yang harus dibeli yaitu sebanyak 449.100 cm3. Jadi, bahan yang harus dibeli untuk memproduksi bola tersebut adalah 449.100 cm3. Materi ketiga yaitu kesejajaran dan kesebangunan. Pertanyaannya, Masjid Al-Ikhlas berdiri kokoh di desa makmur. Masjid ini selalu ramai dikunjungi oleh warga dan para musafir karena tempatnya yang nyaman dan suasananya yang asri. Di halaman masjid terdapat menara yang menjulang tinggi yang bersanding dengan sebuah tiang bendera setinggi 6 meter. Bayangan tiang bendera tersebut sepanjang 1,5 meter. Jika bayangan menara sepanjang 18 meter, berapa tinggi menara tersebut? Dapat kita ketahui dari pertanyaan tadi, tinggi tiang 6 meter, bayangan tiang 1,5 meter, dan bayangan menara 18 meter. Pertanyaannya, berapa tinggi menara masjid tersebut? Cara menjawabnya yaitu tinggi tiang per tinggi menara sama dengan bayangan tiang per bayangan menara. Tinggi tiang 6 meter dan tinggi menara yang akan kita cari, bayangan tiang 1,5 meter dan bayangan menara 18 meter. Jadi, kita pindahkan 1,5 dikali T sama dengan 18 dikali 6 yang hasilnya 108. Lalu kita pindahkan 1,5 ke sisi sampingnya, tinggi sama dengan 108 dibagi 1,5. Dan hasilnya tinggi menara tersebut yaitu 72 meter. Jadi, tinggi menara masjid tersebut adalah 72 meter. Baiklah, kita lanjut kepada materi berikutnya. Pada materi kali ini yaitu satuan pengukuran. Pertanyaannya, Ahmad adalah seorang pedagang di pasar. Ia menjual sembako seperti gula, minyak goreng, tepung, teh, kopi, dan lainnya. Ahmad menjual minyak goreng dalam kemasan 200 ml. Berapa banyak kemasan yang dibutuhkan untuk mengisi sebuah drum berkapasitas 25 liter? Yang dapat kita ketahui dari pertanyaannya yaitu satu kemasan minyak berisi 200 ml dan ukuran drum yang harus dipenuhi yaitu 25 liter. Pertanyaannya, berapa banyak kemasan yang dibutuhkan untuk mengisi sebuah drum berkapasitas 25 liter tersebut? Cara menjawabnya yaitu kita ubah dulu ukuran drum itu menjadi mililiter. 25 liter sama dengan 25.000 mililiter. Banyak kemasan yang diperlukan, cara mencarinya yaitu 25.000 ml dibagi 200 ml dan hasilnya 125 kemasan. Jadi, untuk mengisi sebuah drum berkapasitas 25 liter membutuhkan 125 kemasan minyak goreng. Kita lanjut pada materi berikutnya. Materi selanjutnya yaitu waktu, jarak, dan kecepatan. Pertanyaannya, Nifa dan keluarganya mengunjungi rumah nenek saat libur semester dengan mengendarai mobil. Jarak ke rumah nenek cukup jauh, yaitu 240 km. Mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jika mereka berangkat pukul 9 dan waktu zuhur masuk pukul 12:15, apakah Nifa bisa melaksanakan sholat zuhur di rumah nenek? Dapat kita ketahui dari pertanyaannya yaitu jarak 240 km, kecepatan 80 km per jam, dan berangkat pada pukul 9, waktu zuhur masuk pada pukul 12:04. Pertanyaannya, apakah Nifa bisa melaksanakan sholat zuhur di rumah nenek? Cara menjawabnya yaitu kita cari berapa lama
Nifa dan keluarganya untuk sampai ke rumah nenek dengan cara jarak dibagi kecepatan. Jarak 240 km dibagi 80 km per jam. Kita hilangkan kilometernya dan 240 dibagi 80 sama dengan 3. Jadi turun jamnya. Jadi sama dengan 3 jam. Jadi waktu yang ditempuh Nifa untuk sampai ke rumah nenek yaitu 3 jam. Jam berapa Nifa sampai ke rumah nenek? Jam 9 Nifa dan keluarganya sudah berangkat. Dan ditambah 3 jam yaitu Nifa sampai ke rumah nenek pada jam 12 siang. Karena mereka sampai di rumah nenek pukul 12, yaitu sebelum waktu sholat zuhur masuk, yang masuk pada jam 12:15, jadi Nifa bisa melaksanakan sholat zuhur di rumah nenek. Kita lanjut pada materi berikutnya. Materi ke-6 yaitu tentang penyajian data. Pertanyaannya, untuk menyambut Ramadan yang akan datang, warga Desa Makmur akan merenovasi masjid desa agar warga nyaman beribadah saat bulan Ramadan, terutama ketika sholat tarawih dan iktikaf. Dana yang sudah terkumpul yaitu sebesar 90 juta rupiah, dana itu akan digunakan untuk pembayaran ahli perancangan bangunan, upah kerja, dan beli bahan bangunan. Jika beli bahan bangunan digambarkan dengan juring bersudut 126 derajat dalam diagram lingkaran, berapa besar anggaran untuk membeli bahan bangunan? Dapat kita ketahui, dana yang terkumpul yaitu 90 juta rupiah dan juring bahan bangunan dalam diagram lingkaran 126 derajat. Pertanyaannya, berapa besar anggaran untuk membeli bahan bangunan? Cara menjawabnya yaitu anggaran bahan bangunan sama dengan 126 derajat dibagi 360 derajat dikali 90 juta rupiah. 126 derajat dibagi 360 derajat sama dengan 0,35 sama dengan 0,35 dikali 90 juta rupiah dan hasilnya 31.500.000 rupiah. Jadi, anggaran untuk membeli bahan bangunan adalah 31.500.000 rupiah. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Pada materi ukuran pemusatan data, pertanyaannya, Bu Aisyah mendata berat badan siswa kelas 12B. Ternyata selisih berat badan para siswa hanya sedikit dan tidak ada yang sama berat badannya. Berikut data yang diperoleh oleh Bu Aisyah. Ini adalah data yang diperoleh oleh Bu Aisyah di kelas 12B. Dari data yang diperoleh oleh Bu Aisyah ini, berapa rata-rata berat badan para siswa dan berat badan yang paling berat di kelas 12B. Yang dapat kita ketahui dari pertanyaan tadi, data yang diperoleh yaitu data berikut ini. Karena yang didata oleh Bu Aisyah yaitu 25 siswa, jadi N-nya sama dengan 25. Pertanyaannya, berapa rata-rata berat badan para siswa dan berat badan yang paling berat di kelas 12B? Sebelum kita mencari jawabannya, kita urutkan dulu data yang sudah didapatkan dari yang terkecil ke yang terbesar agar memudahkan kita untuk mencari rata-rata dan berat badan yang paling berat di kelas 12B. Rata-rata atau mean, rumusnya yaitu jumlah data per N. Dari 25 data yang didapatkan oleh Bu Aisyah tadi, kita tambahkan semua angkanya dan dibagi banyak siswa yaitu 25 sama dengan 1554 dibagi 25 dan hasilnya 62,15. Ini adalah rata-rata yang didapatkan dari data tadi. Dan berat badan yang paling berat di kelas 12B dapat kita ketahui dari modus data tadi. Modus dari data tadi yaitu 80. Jadi, rata-rata berat badan para siswa adalah 62,15 dan berat badan yang paling berat di kelas 12B yaitu seberat 80.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.